Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Saputra dengan NIM 2401239. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Master Science selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang sistem saraf otonom. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Aufa Nawaf Naifiyah, Bunga Maharani, Nailah Amanda, Natasha Suryani, Neila Iza Inayah, Resti Saputri S, Silvina Zarani Putri, dan Yolanda Afriza. Baiklah, untuk penjelasan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Resti Saputri S. Sistem saraf merupakan salah satu sistem yang koordinasinya bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Nah, sistem saraf memungkinkan untuk mengetahui dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, baik di luar maupun di dalam. Nah, sistem saraf otonom adalah sistem motorik, yang dimana sistem saraf ini sesuai dengan namanya yang bersifat otonom, berarti independen, dimana aktivitasnya tidak di bawah kontrol kesadaran langsung. Nah, sistem saraf otonom atau SSO terdiri dari saraf preganglion dan pasca ganglion yang mempersarafi sel efektor. Secara garis besar, sistem saraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Nah, ada sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis terletak di depan kolom vertebra dan berhubungan dengan sumsum tulang belakang melalui serabut saraf. Jadi, sistem ini terdiri dari serangkaian ganglion yang dimana tersusun secara berpasangan dan tersebar di beberapa daerah, seperti 1. Daerah leher ada 3 pasang ganglion servikal. 2. Daerah dada itu ada 11 pasang ganglion torakal. Yang ketiga ada di daerah pinggang ada 4 pasang ganglion lumbal. Yang keempat daerah pelvis ada 4 pasang ganglion sakral. Dan yang kelima ada daerah koksigis itu ada 1 ganglion koksigen. Jadi ganglion-ganglion ini berperan penting dalam mengatur respon fight or flight tubuh dengan mempengaruhi organ-organ di berbagai area tubuh. Sistem simpatis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kornu anterior segmen thoracalis ke-1 hingga ke-12 dan segmen lumbalis 1-3. Terdapat nucleus vegetatif yang berisi kumpulan-kumpulan saraf-saraf simpatis. Tungkus simpatikus beserta cabang-cabangnya. Di sebelah kiri dan kanan vertebra terdapat barisan ganglion saraf simpatikus yang membujur di sepanjang vertebra. Yang terakhir yaitu plexus simpatis. Ganglion-ganglion bersama serabut-serabutnya membentuk plexus simpatis. Selanjutnya, yang kedua adalah sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis terbagi dalam 2 bagian yang terdiri dari saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Saraf otonom kranial adalah saraf kranial ke-3, ke-7, ke-9, dan ke-10. Saraf ini adalah saluran yang membawa serat parasimpatis dari otak ke organ yang sebagian dikendalikannya. Serabut yang berjalan ke serabut otot sirkular iris menggunakan saraf kranial ketiga yaitu saraf oculomotorik. Melalui saraf kranial ke-7, dacial, serta saraf ke-9, glossopharyngeus. Serta saraf vagus atau saraf kranial yang ke-10 merupakan saraf serabut yang terbesar. Saraf otonom sakral adalah saraf parasimpatik yang keluar dari sumsum tulang belakang melalui daerah sakral. Saraf ini membentuk plexus yang melayani alat dalam pelvis, kolon, rektum, dan kandung kencing. Materi selanjutnya adalah preganglion. Pada sistem saraf otonom, serabut saraf dari sistem saraf pusat ke ganglion dikenal sebagai serabut saraf preganglionik. Semua serabut preganglionik, baik yang berada di divisi simpatis maupun di divisi parasimpatis, bersifat kolinergik, yaitu serabut ini menggunakan asetikolin sebagai neurotransmitternya, dan bermielin. Serat preganglion simpatis cenderung lebih pendek daripada serat preganglion parasimpatis karena ganglia simpatis seringkali lebih dekat ke sumsum tulang belakang daripada ganglia parasimpatis.
Perbedaan utama lainnya antara kedua sistem saraf otonom tersebut adalah divergensinya. Di divergensi parasimpatis terdapat faktor sekitar 1:4, sementara di simpatis terjadi divergensi sehingga 1:20. Hal ini disebabkan oleh jumlah sinapsis yang dibentuk oleh serat preganglion dengan neuroganglion. Yang terakhir adalah medula adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berbentuk segitiga dan terletak di atas kedua ginjal. Kelenjar adrenal ini terdiri dari dua bagian, yaitu korteks dan medula. Medula adrenal ini terletak di dalam korteks adrenal, bagian tengah kelenjar adrenal. Medula adrenal ini menghasilkan hormon stres. Selanjutnya, fisiologi sistem simpatis dan parasimpatis pada organ. Secara umum, saraf simpatis dan parasimpatis ini bersifat berlawanan atau antagonis. Jika yang satu menghambat satu fungsi, maka yang lain akan memacu satu fungsi tersebut. Contohnya midrasis atau kondisi melebarnya pupil mata yang berada di bawah pengaruh saraf simpatis, dengan miosis atau kondisi mengecilnya pupil mata yang berada di bawah pengaruh saraf parasimpatis. Fungsi dua sistem ini juga dapat saling melengkapi. Misalnya pada fungsi seksual, ereksi merupakan hasil fungsi dari sistem parasimpatis dan ejakulasi merupakan hasil fungsi dari sistem simpatis. Biasanya, sistem parasimpatis ini berperan dalam fungsi konservasi dan reservasi tubuh, sedangkan simpatis berperan dalam fungsi mempertahankan diri dari tantangan dari luar atau yang biasa juga dikenal dengan fight or flight reaction. Sistem parasimpatis memiliki fungsi yang lebih terlokalisir. Dia tidak difus seperti saraf simpatis yang memiliki fungsi utama menjaga dan memelihara. Selanjutnya, jalur eferen sistem saraf otonom dan sinapsis antar neuron. Jalur sistem saraf otonom memiliki jalur yang terdiri dari dua neuron, yaitu neuron praganglion dan neuron pascaganglion. Neuron praganglion berasal dari sistem saraf pusat dan menjukur ke ganglion otonom di luar sistem saraf pusat. Di sana, neuron ini bersinapsis dengan neuron kedua dalam jalur. Neuron kedua itu adalah neuron pascaganglion. Neuron ini memiliki badan sel dalam ganglion dan proyeksi aksonnya ke jaringan target. Gambar di samping merupakan gambar jalur eferen sistem saraf otonom. Nah, di sinapsis ini, neuron pengirim atau neuron praganglion akan melepaskan neurotransmitter ke celah sinapsik yang kemudian diterima oleh neuron penerima, yaitu neuron pascaganglion. Proses ini memungkinkan transmisi impuls saraf sehingga neuron dapat berfungsi secara terkoordinasi. Pengaturan sistem saraf otonom. Kemampuan individu untuk mempertahankan homeostasis bergantung pada aktivitas regulatori dari sistem saraf otonom. Banyak regulator SSO terjadi melalui refleks otonom, tetapi input dari otak besar, hipotalamus, dan area lain dari otak yang memungkinkan pikiran dan tindakan sadar, emosi, dan aktivitas SSP lainnya untuk mempengaruhi fungsi otonom. Refleks otonom ini melibatkan reseptor sensorik, neuron sensorik, interneuron, neuron motorik, dan sel-sel efektor. Misalnya, baroreseptor atau reseptor regang di dinding arteri besar di dekat jantung mendeteksi perubahan tekanan darah, dan neuron sensorik mengirimkan informasi dari baroreseptor melalui saraf vagus ke medula oblongata. Interneuron di medula mengintegrasikan informasi dan potensial aksi dihasilkan di neuron otonom yang memperpanjang ke jantung. Jika baroreseptor mendeteksi perubahan tekanan darah, refleks otonom mengubah laju jantung yang mengembalikan tekanan darah menjadi normal. Selanjutnya, batang otak dan sumsum tulang belakang mengandung pusat refleks otonom penting untuk mempertahankan homeostasis. Namun, hipotalamus mengendalikan keseluruhan SSO tersebut.
Hampir menyeluruh semua jenis respon otonom dapat dibangkitkan dengan merangsang bagian dari hipotalamus yang menuju memberikan rangsangan pada pusat SSO di batang otak atau sumsum tulang belakang. Meskipun ada tumpang tindih antara rangsangan pada hipotalamus posterior yang menghasilkan respon simpatis, sedangkan rangsangan pada hipotalamus anterior menghasilkan respon parasimpatis. Hipotalamus memiliki peran penting dalam mengintegrasikan pikiran dan emosi untuk menghasilkan respon SSO. Misalnya, pikiran menyenangkan dari jamuan makan untuk menghasilkan peningkatan sekresi, kelenjar saliva, dan kelenjar dalam lambung, serta peningkatan kontraksi otot polos dalam sistem pencernaan. Respon ini dikontrol oleh neuron parasimpatis. Ketika manusia emosi, seperti marah, akan meningkatkan tekanan darah, oleh jantung peningkatan laju jantung, dan kontraksi pembuluh darah melalui stimulasi simpatis. Baiklah, adapun penjelasan selanjutnya yaitu tentang biosintesa dan penghentian aktivitas neurotransmitter sistem saraf otonom, asetilkolin dan norepinefrin. Neurotransmitter merupakan substansi sel saraf yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sel saraf lainnya di seluruh tubuh. Neurotransmitter ini menghasilkan efek eksitatori atau inhibitor pada sel. Neurotransmitter eksitatori menyebabkan pembentukan infus pada sel, sedangkan neurotransmitter inhibitor menghambat pembentukan infus pada fungsi sel. Ada dua neurotransmitter yang sangat berperan dalam fungsi sistem saraf otonom. Yang pertama yaitu asetilkolin dan yang kedua norepinefrin. Jika neuron mensekresikan asetilkolin maka disebut dengan neuron kolinergik. Jika neuron mensekresikan norepinefrin maka disebut neuron adrenergik. Adapun gambar yang di layar yaitu tentang jalur simpatik menggunakan asetilkolin dan norepinefrin, serta jalur parasimpatik menggunakan asetilkolin. Reseptor untuk asetilkolin dan norepinefrin terletak di membran plasma dari sel tertentu. Reseptor suatu sel saraf terhadap neurotransmitter tergantung pada berapa banyak jenis reseptor yang tersedia untuk setiap jenis neurotransmitter yang dilepaskan. Setelah dilepaskan, neurotransmitter hanya akan lebih efektif bila interaksi dengan reseptornya pada sel target. Spesifitas interaksi neuronal ini ditemukan oleh jenis transmitter yang dilepaskan dan jenis reseptor. Adapun epinefrin yaitu merupakan neurotransmitter sistem saraf yang dihasilkan oleh serabut postganglionik simpatis. Norepinefrin terletak di membran plasma oleh saraf simpatis. Jadi di sini saya akan membahas mengenai refleks otonom berkontribusi terhadap SSO atau sistem saraf otonom. Sistem saraf yang mengatur fungsi visceral tubuh disebut sistem saraf otonom. Saraf otonom membantu mengatur tekanan arteri, motilitas, dan sekresi gastrointestinal, pengosongan kandung kemih, berkeringat, suhu tubuh, dan banyak aktivitas lainnya. Ada sebagian yang diatur saraf otonom. Yang pertama ada sistem saraf otonom, yaitu bagian sistem saraf tepi yang mengatur fungsi visceral tubuh. Dan yang kedua ada saraf otonom diaktifkan oleh pusat yang terletak di medula spinalis, batang otak, dan hipotalamus. Dan yang ketiga ada batang korteks cerebri, khususnya korteks limbik, yang dapat mengantarkan impuls ke pusat-pusat yang lebih rendah sehingga demikian mempengaruhi pengaturan otonomik. Dalam otonom ada yang namanya sistem parasimpatis dan ada yang namanya simpatis. Sistem parasimpatis biasanya menyebabkan respon lokal yang spesifik, berbeda dengan respon sistem simpatis terhadap pelepasan impuls secara massal. Jadi, fungsi pengaturan sistem parasimpatis tampak jauh lebih spesifik. Jadi, refleks otonom adalah refleks yang mengatur organ visceral, yaitu refleks otonom kardiovaskular, refleks otonom gastrointestinal, refleks seksual, refleks otonom lainnya yaitu refleks yang membantu pengaturan sekresi kelenjar pankreas, pengosongan kandung kemih, sekresi urin pada ginjal, berkeringat, konsentrasi glukosa darah.
Selanjutnya ada materi neurotransmitter, lokasi reseptor alfa dan beta, dan fungsi neurotransmitter. Yang pertama, neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa organik endogenus membawa sinyal di antara neuron. Neurotransmitter terbungkus oleh sinaptik vesicle sebelum dilepaskan bertepatan dengan datangnya potensial aksi. Neurotransmitter dalam bentuk zat kimia bekerja sebagai penghubung antar otot ke seluruh jaringan saraf dan pengendalian fungsi tubuh. Kemudian ada lokasi reseptor. Lokasi reseptor terletak pada membran sel ketika neurotransmitter berkaitan dengan reseptor. Hal ini menyebabkan perubahan pada struktur molekul protein yang kemudian merangsang atau menghambat sel. Nah, adapun reseptor adrenergik yang dibagi menjadi alfa dan beta yang berperan dalam berbagai fungsi fisiologis seperti regulasi detak jantung dan kontraksi otot. Kemudian, ada fungsi dari neurotransmitter ini yang memungkinkan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain melalui sinapsis. Ketika suatu potensial mencapai terminal akson sel, persinapsi di mana neurotransmitter ini berdifusi ke membran plasma dan melepas celah sinaps, di mana neurotransmitter ini juga berperan dalam fungsi fisiologis seperti pernapasan, detak jantung, kontraksi otot, dan respon otomatis tubuh. Kemudian, neurotransmitter juga berperan dalam fungsi fisiologis seperti suasana hati, contohnya serotonin berperan dalam regulasi suasana hati. Gangguan sistem saraf otonom. Ketika sistem saraf otonom mengalami kerusakan atau gangguan, kinerja dan fungsinya akan terganggu. Kondisi ini biasanya dapat ditandai dengan munculnya beberapa gejala, seperti hipotensi ortostastik, yaitu kondisi yang membuat seseorang merasa pusing ketika tubuh tiba-tiba beranjak dari duduk atau berbaring. Gangguan pola tidur yang buruk juga berdampak negatif pada kesehatan, yaitu ketidakseimbangan sistem saraf otonom. Ketidakseimbangan sistem saraf otonom akan berdampak pada rendahnya nilai heart rate variability. Baiklah, itu dia penjelasan materi kami tentang sistem saraf otonom. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Sampai jumpa di video penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.